Oke, guys, setelah kemarin kita ngebahas tentang tribute to Kurama dan berbagai video lainnya, masih banyak pertanyaan nih tentang apakah ada monster lain pengganti Kurama untuk Nana Daime sendiri, dan bagaimana kelanjutan hidup dia sebagai mantan Jinchurikinya itu. Nah, berbagai hal di atas juga membawa kita menjelaskan tentang berbagai harapan untuk Kurama sendiri. Apakah dirinya benar-benar tidak bisa dihidupkan kembali? Nah, misteri yang tersirat kala itu, hingga waktunya nanti, jaga dirimu baik-baik Uzumaki Naruto. Nah, kita akan coba breakdown tentang berbagai asumsi ini, guys. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai harapan untuk Kurama serta kelanjutan hidup si mantan Jinchurikinya itu. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan simak sampai akhir ya. Disclaimer on juga di sini, beberapa hal ini adalah asumsi para fans, jadi bisa aja benar dan bisa pula salah. Nah, setelah semua kebenaran terungkap dan Kurama mengatakan perpisahan kemarin itu, Kurama akhirnya rela mati karena efek menggunakan Baryon Mode sendiri. Nah, di sini masih banyak pertanyaan juga tuh. Nah, akankah Kurama bisa hidup kembali sama dengan kasus yang dialami oleh Isobu dahulu? Jika kita melihat pada kasus Isobu dahulu, Isobu itu mati karena Rin bunuh diri dengan menerima serangan dari Chidori Kakashi. Dan seperti yang kita tahu pula nih, dalam cerita Naruto dahulu, jika seorang Jinchuriki mati karena dibunuh, otomatis biju yang berada dalam tubuh seorang Jinchuriki itu akan mati pula. Namun yang sebenarnya sih bukan benar-benar mati. Isobu saat itu hanya sedang membentuk tubuhnya kembali dari cakra yang masih ada dari tubuh Jinchurikinya sendiri. Jadi sebenarnya untuk kasus Isobu dahulu bukan karena cakra kehidupannya itu habis. Cakra kehidupannya itu masih ada, hanya saja cakra kehidupan itu tersegel di dalam tubuh seorang Jinchuriki. Jadi walaupun biju itu mati dalam tubuh Jinchuriki, dia akan terus hidup kembali setelah cakranya itu terkumpul lagi. Lalu apakah itu juga bisa terjadi pada Kurama? Oke, kita pahami di sini nih, Kurama ini adalah makhluk yang tidak lebih dari sebuah cakra yang memiliki kepribadian. Hal itu bisa dibuktikan dengan Kurama yang bisa dibagi menjadi dua dan para Otsutsuki serta Akatsuki dahulu yang mengincarnya pula. Nah, di chapter 55 dahulu dan di animenya, Kurama itu mengatakan biasanya kalau biju Jinchuriki itu diambil, mereka akan mati. Tapi hal ini tidak berlaku untuk Naruto. Cakra biju hanya akan menghilang. Dan yang terjadi pada kasus Kurama saat ini adalah terkuras habisnya semua cakra miliknya itu. Dan di sini cakra Kurama itu lenyap dan berbeda dalam kasus Isobu dahulu. Jadi kita berpikir nih, Kurama itu akan sangat mustahil bisa dibangkitkan atau dihidupkan kembali. Namun kita tahu nih, di luar sana itu banyak teori-teori yang mengatakan kalau Kurama itu masih bisa dibangkitkan kembali. Who knows, benarkah seperti itu? Nah, kemarin yang juga ramai pertanyaannya nih, apakah ada monster pengganti untuk Kurama sendiri? Nah, ini harus dari siapa dulu nih? Kalau monster pengganti buat Kurama dalam dunia shinobi pasti akan selalu bermunculan. Bahkan yang terbaru nanti kita akan siap melihat aksi Jubi era ini jika sudah saatnya. Nah, tetapi kalau untuk kasus Naruto dan di hati para fans itu sangat sulit sekali dan terbilang mustahil jika ada. Gini, meskipun dahulu saat Kaguya bergabung dengan para biju itu terus membentuk monster putih seperti tentakel besar itu, dan itu semua adalah wujud dari para biju sendiri, tetap saja tidak akan ada yang bisa menggantikan peran Kurama. Meskipun selain Kurama dahulu nih ada biju lain yang Naruto gunakan kekuatannya seperti Sukaku atau mungkin Son Goku, tetapi ini tetap saja tidak ada yang bisa menggantikan peran Kurama. Sejak mereka belia sampai remaja, Kurama itu telah membersamai hidup Naruto sendiri dan menjadi Jinchuriki terlama untuk Kurama itu. Nah, ini juga diingatkan kita kalau tentang perkataan Rikudo Senin. Di suatu masa nanti akan ada bocah bermata biru yang akan menerima kalian, bermain dengan kalian dan bekerja sama dengan kalian. Dan bocah bermata biru ini sekarang takdirnya lumayan tragis setelah biju terkuat dalam dirinya itu menghilang. Naruto tanpa Kurama mau jadi apa? It's the good question, guys. Nah, kita semua akhirnya sudah tahu ending dari penggunaan Baryon sendiri nih, bahwa Kurama lenyap sebagai tumpah lembudinya sendiri. Lantas, apakah Nana Daime tetaplah kuat? Ya, memang benar jika Naruto tanpa Kurama dirinya bisa kehilangan hampir 50% dari total kekuatannya itu. Karena kita tahu pula nih, mode-mode kuat Naruto sebagian besar berasal dari kekuatan bijunya sendiri, yaitu Kurama. Misalnya seperti Kurama Cakra Mode hingga Kurama Biju Mode, dan yang terakhir kemarin adalah Baryon Mode. Kehilangan Kurama sudah dipastikan Naruto tidak akan bisa lagi mengakses mode-mode itu. Namun bukan berarti Naruto akan menjadi sangat lemah.
Ini adalah kelanjutan hidup dari si mantan Jinchurikinya itu. Nah, kondisi Naruto nanti akan menjadi layaknya Kazekage Gaara. Dia itu sudah bukan lagi Jinchuriki. Dia hanya bergelar sebagai mantan Jinchuriki. Tapi beruntungnya Sasuke itu masih ada dan berteman dengannya. Nah, sebagai seorang yang bergelar sebagai mantan Jinchuriki, Naruto tentu sudah bukan ancaman tertinggi lagi bagi para Otsutsuki. Tetapi tetap saja nih, kekuatan-kekuatan itu masih sangat overpower untuk ukuran para shinobi tinggi sekalipun. Ya, seperti salah satunya adalah Sagi Mude. Ini masih bisa Naruto gunakan sih, teknik dimana Naruto bisa gunakan energi alam untuk sumber kekuatan dan tenaganya. Energi alam atau senjutsu yang ia dapati dari Myobokuzan setelah berlatih lama kala itu masih bisa dia gunakan tanpa bantuan dari Kurama. Dengan perubahan ke Sage Mode itu, Naruto masih bisa membuat bentuk-bentuk serangan mematikan di transformasi seriusnya itu. Salah satu serangan jarak jauh terkuatnya Rasen Shuriken. Nah, selain Sage Mode sendiri, Naruto tentu masih bisa menggunakan Rasengan serta Bunshin yang meski jumlahnya tentu sudah tidak sebanyak dahulu. Dan kalian juga harus tahu satu hal nih, kekuatan tertinggi Naruto itu masih ada, Bacot no Jutsu. Ini tentu bukanlah rahasia umum sih, dia itu jelas bisa menggunakannya, Datebayo. Nah, kemarin juga ada yang menarik tuh gini. Min, mau nanya, tanpa Kurama apakah Naruto masih punya cakra yang banyak? Ini menarik sih pertanyaannya. Jawabannya itu jelas masih, dia itu Uzumaki guys. Klan terkenal di masanya dimana desa Usushio Gakure dikenal melahirkan para anggota Uzumaki yang terkenal dengan banyaknya cakra yang mereka miliki. Dan ini masih berlaku untuk Nanadeime sendiri. Jadi sebagai kelanjutan hidup seorang mantan Jinchuriki, Nanadeime kekuatan tempurnya itu sudah pasti tidak seperti dahulu lagi. Desa juga telah kehilangan monster penjaga yang siap bertempur membantu melawan para bangsa langit sendiri. Banyak kita tahu nih bahwa Konoha itu yang terkuat bukanlah Naruto sendiri, masih ada orang-orang terkuat lainnya seperti Sasuke atau bahkan Hatake Kakashi. Mungkin Tsunade Orochimaru juga akan ikut ambil bagian. Nah, setelah kepergian Kurama, kita sih berharap sesuatu yang spektakuler dan mengejutkan menunggu cerita Boruto pada nantinya. Dan mungkin adalah pengembangan cerita sebelum masuk time skip. Gimana guys menurut kalian? So, itulah tadi pembahasan kita mengenai harapan untuk Kurama serta kelanjutan hidup si mantan Jinchuriki itu. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and we'll be come back.